Kita akan membahas yang agak sedikit fresh, terutama untuk para remaja dan juga ibu-ibu, bapak-bapak mungkin bisa menjadi tips kepada putra-putri ibu bapak di rumah. Kita akan membahas tentang yang muda yang berprestasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Faisal. Mungkin beberapa santri di sini tidak asing lagi dengan beliau. Lalu kebetulan hari ini sudah hadir dari tadi juga. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri. Nama lengkapnya Ahmad Faisal, tempat tanggal lahir Bandung 6 Desember tahun 77, alamatnya di Bumi Panyilekan Elok, Bumi Panyilekan Elok. Oh, X10, maaf. X10 nomor 26 Bandung. Status maritalnya menikah, pekerjaannya sebagai trainer. Beliau ini trainer. Lalu moto hidupnya perjuangan adalah pelaksana kata-kata. Riwayat pendidikan tahun 97 sampai 2002 di Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 90 sampai 97 di Pesantren Persatuan Islam 1 Pajagalan Bandung. Lalu SD-nya di SD Cijerah 2 tahun 91 sampai 97. Riwayat organisasi, beliau pernah berkecimpung di Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam tahun 97-2002 di Komisariat UPI. Lalu di Pemuda Persis tahun 2003-2010 dan sekarang di Persis di bidang zakat ya kan? Kali ini kita akan membahas tentang yang muda yang berprestasi karena keterkaitannya dengan tema yang diangkat di marhalah ini. Terkadang bahwa pemuda yang muda ini yang seharusnya merupakan modal untuk solusi bangsa, bahkan sekarang malah menjadi bagian dari masalah. Nah, makanya kita akan membahas bagaimana sih yang muda ini dapat menjadi bagian dari solusi. Ketika yang muda ini berprestasi, tentunya akan menyumbang solusi permasalahan yang ada di bangsa ini. Langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada pemateri Ustadz Ahmad Faisal untuk menyampaikan materinya mengenai yang muda yang berprestasi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Terima kasih pada moderator yang sudah menyediakan memberikan kesempatannya kepada saya, juga kepada panitia acara Duma Ramadan ya. Duma Ramadan di PC Pemuda. Ini Pemuda Persis Banjaran. Alhamdulillah luar biasa sekali. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semuanya ya. Dan juga ada ibu-ibunya. Alhamdulillah, ini ibu yang baik nih ya. Acara anak-anaknya tetap memantau, tetap memberikan perhatian yang luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya bisa hadir di sini untuk yang berapa kali ya. Dulu 2 tahun lalu kalau nggak salah pernah saya subuh-subuh juga sama seperti ini ya. Ini memang orang Banjaran ini keren ya. Luar biasa, subuh-subuh di jalan udah ramai gitu. Kalau di Bandung mungkin masih pada tidur jam segini. Ya, alhamdulillah ini luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya kali ini diberikan tema yang muda yang berprestasi. Mudah-mudahan saya masih muda, termasuk muda ya. Tadi biasanya kalau di kurikulum vitae saya tidak pernah menyebut tahun kelahiran, suka malu soalnya misalnya sudah mulai ini, tapi tadi tidak sengaja gitu tulis ya. Sebelumnya ada yang pernah lihat saya sebelumnya? Di mana?
di sini. Oh ini santri sini ya. Oh betul pantas. Kebanyakan santri sini ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, kita akan menggali seperti apa sih generasi-generasi muda yang seharusnya berprestasi itu ya. Harus seperti apa yang harus kita lakukan. Ya, tapi sebelumnya kita kenalan dulu biar lebih akrab. Walaupun mungkin sudah banyak yang kenal, tapi kita kenalan dulu dah. Nah, ini dia ya. Selalu fotonya ini. Mohon maaf kalau lebih ganteng dari aslinya ya. Biasa. Photoshop ya. Efek Photoshop ya. Kalau anak muda kan kamera 360 ya. Nah, jangan tertipu tuh. Wah, profilnya ganteng, cantik, luar biasa. Padahal itu kamera 360 gitu ya. Itu yang asalnya itu juga bisa direkayasa lah hidupnya ya. Tenang saja, jadi nyantai saja ya. Nama saya Ahmad Faisal. Nah, saya di Motiva Kreatif. Motiva Kreatif ini lembaga perusahaan yang saya bikin sendiri dengan menggait teman-teman dari alumni pesantren Persis. Jadi ada beberapa alumni yang saya rekrut, yang saya gait, dan mereka mungkin berbeda dengan yang lain. Jadi punya apa namanya? Punya keinginan dan punya kebiasaan yang berbeda. Jadi ngajinya biasa wae, biasa wae ada anak pesantrennya il wae mah apal gitu kan. Dorombal wala dulu Ka'bah mah apal itu mah ya. Tapi yang lain-lainnya mungkin gerakannya ingin lebih berbeda. Misalkan dia lebih senang ke musik, lebih senang ke jadi atlet, lebih senang ke menjadi apa ya? Menampilkan sesuatu yang berbeda yang mungkin di lingkungannya tidak terlalu diterima. Maka saya rekrut mereka, saya rekrut bareng-bareng, kita bikin lembaga training namanya Motiva Kreatif ya. Terus saya juga di Steven Fingerprint. Saya juga sekjen di komunitas TDA, komunitas tangan di atas Bandung. Itu komunitas wirausaha ya, kumpulan wirausaha yang ingin bisa berbagi. Saya juga suka jadi pembicara di Entrepreneurship Radio Talk. ERT itu Entrepreneurship Radio Talk itu di Radio Sindo Trijaya. Seminggu sekali di setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5 itu ngomongin tentang wirausaha. Saya di PW Persis Jawa Barat. Dulu saya aktif di Hima Persis waktu jadi mahasiswa. Aktif di Hima Persis jadi tukang demo. Ya, jadi kalau demo saya paling depan Bu ya. Walaupun badan saya paling kecil tapi demo paling depan karena suara saya cukup kencang ya, alias cempreng sebetulnya ya. Jadi suara saya kencang, keras, demo paling depan. Jadi kalau di Bandung macet-macet gara-gara demo itu saya yang mimpin gitu ya pokoknya. Dari Hima Persis saya masuk Pemuda Persis. Dari mulai PC Pemuda Persis. Kalau di Hima Persis saya dari mulai komisariat terus ke PP Pemuda PP Hima Persis, terakhir jadi Sekum PP Hima Persis tahun 2000 ya. Lalu kemudian saya masuk Pemuda Persis. Masuk Pemuda Persis saya dari bawah juga, dari PC juga, PC Pemuda Bandung Kulon, masuk ke PD Kota Bandung, terakhir di PW Pemuda Jawa Barat. Dari Pemuda Persis masuk ke Pemuda Pemudi. Enggak ya. Dari Pemuda ke Persis ya. Alhamdulillah sudah di Persis walaupun masih muda ya. Karena beda kalau di Banjaran saya lihat yang lebih senior dari saya masih di Pemuda. Kalau saya di Bandung, di Kota Bandung itu pemudanya sedikit ya. Pemuda Persisnya. Jadi saya di cloning langsung masuk Persis. Jadi mulai Persis Bandung Kulon masuk ke PD Persis Kota Bandung. Sekarang di PW Persis Jawa Barat. PW Persis Jawa Barat saya di Ditgan Perzakatan. Kemarin juga saya diamanahi jadi ketua di PC Persis Panjailukan. Ya. Jadi alhamdulillah saya harus ngasuh orang tua karena di antara semua anggota saya yang paling muda. Tapi alhamdulillah setelah saya diamanahi jadi ketua, entah kenapa. Mungkin dipimpin oleh yang tua sudah agak bosan mungkin ya. Dengan dipimpin oleh yang muda, tapi saya ajak lari susah juga itu orang tuanya.
enak diajak lari memang anak-anak muda ya. Mudah-mudahan di sini anak-anak mudanya lebih senang untuk bergerak berlari dengan lebih cepat lagi. Nah ini, aduh mohon maaf ini posenya ya. Ini teman-teman motivasi kreatif ya. Ini semuanya alumni pesantren yang saya rekrut, saya didik, saya latih. Yang ini sudah jadi MC sekarang, sudah jadi MC yang cukup lumayan lah gitu ya. Sering tampil di berbagai event ya. Ini seorang karateka, coach karate juara tingkat nasional. Nah saya memoles-moles saja mereka yang sudah punya potensi, sudah punya kemampuan, tapi terkadang belum punya kesempatan untuk keluar, untuk perform, untuk sukses gitu kan. Tapi potensinya ada. Saya melihat di Persis banyak itu, banyak potensi yang tapi kemudian kok nggak muncul. Nah, sementara di luar potensi sedikit bisa dimunculkan. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa memunculkan potensi kita. Nah, ini waktu di komunitas TDA, ini di kalangan pengusaha, ini acara waktu itu di Pesta Wirausaha, ini ada sekitar 5.000 peserta. Saya dan tim jadi hostnya waktu itu. Dan 5.000 peserta pengusaha dari seluruh Indonesia. Terakhir di komunitas itu tangan di atas. Jadi tangan di atas itu wirausaha, belajar bisnis, ya tukang dagang. Jadi masih muda-muda tapi memang semangatnya berbisnis. Berbisnis ada yang jualan macam-macam lah. Jualan kita menyebutnya bukan pengusaha, kadang kita tukang dagang, ya. Tukang dagang acuk, rancingan, sepatu. Ayo tukang nyesel, tukang nyesel. Tapi tukang nyesel teh gini, dia pengusaha laundry, daya kolot mah yang menguasai laundry dia lah gitu kan. Tapi menyebutnya mah tukang nyesel, nah gitu kan. Jadi terkadang seperti itu, mah tukang sleting, nah, tapi sletingnya sejauh Bali dia yang nyuplai gitu kan. Lumayan kan, walaupun sleting kecil. Itulah komunitas tangan di atas. Macam-macam kalau di sini bukan Persis mah. Kemarin saya juga dengan teman-teman wirausaha muda Persis mulai berkumpul, sharing tentang bagaimana kita gerakan kewirausahaan di lingkungan Persis. Ya. Jadi pengusaha-pengusaha muda Persis juga banyak sekarang yang bermunculan ya di Banjaran, apalagi di Kabupaten Bandung, apalagi banyak sekali. Dan gimana caranya itu menyebar. Nah, jadi gimana caranya supaya setelah lulus tuh tidak hanya bekerja yang kita pikirkan, tapi kemudian jadi pengusaha. Yang jadi ustadz, alhamdulillah semakin banyak semakin bagus ya. Tapi ustadz juga kan perlu ada yang ngebiayain. Nah, yang biayainnya siapa? Para pengusaha itu. Jadi nanti pengusahanya sibuk bisnis, dia biayain jihad para ustadznya. Para ustadznya fokus menggali keilmuan, mengeluarkan fatwa ya. Jangan sampai ustadz nggak fokus karena nggak ada biaya. Ya. Makanya harus sinergi antara pengusaha dengan para asatid, para mubalik, sehingga kemudian ya saya kemarin mengumpulkan beberapa pengusaha muda Persis, yuk kita kumpul sharing gimana caranya usahanya lebih naik lagi, yang levelnya di bawah terus naik, namanya bisnis kan berproses ya. Nah ini saya terinspirasi dari komunitas TDA alias tangan di atas. Nah kalau ini saya di Stephen saya punya istilahnya tes sidik jari untuk mendeteksi potensi minat bakat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman saya tes nanti saya bisa tahu misalkan kamu ya, saya bisa tahu bahwa misalkan kamu tidak cocok hidup di air. Dan atau tilalam hidupnya. Bukan gitu. Ini lebih ke menggali potensi diri ya. Jadi ternyata ini efektif dan saya melakukan itu untuk anak-anak saya. Saya untuk kan gini, terkadang orang tua itu nah iya mah lanjutna teu siga adina. Lanjutna mah pinter adina mah kan gitu kan. Kenapa kakaknya kok pinter adiknya gini? Ini mah nerangin sebentar ke kakaknya langsung ngerti, ke adiknya udah berkali-kali teu ngerti-ngerti. Iya mah boa-boa. Nah kan lalu muncullah suudon-suudon hal-hal negatif bahwa si anak itu begini. Padahal sebetulnya hanya beda karakter saja. Beda karakter yang berarti beda penanganan, yang berarti beda cara belajar. Nah ini yang saya pelajari, ternyata otak kita itu kalau kita ada 5 belahan itu beda-beda cara belajarnya. Ya, ada otak yang belahannya S itu sensing itu dia panca inderanya yang bagus.
indranya yang kuat, sehingga kalau belajar dia mah harus praktek. Kalau dengerin teori aja nggak kebayang, ya. Dia harus praktek. Kalau misalkan diminta membayangkan, ayo kamu bayangkan, tuh bayang. Tapi kalau terlihat, terasa, bisa diraba, wah udah itu nempelnya lama. Itu makanya ada ketika kita di kelas misalkannya bapak ibu guru ngajar, ada yang cepat nangkep, ada yang enggak. Bukan bodoh, tapi cara belajarnya berbeda. Nah, orang sensing cara belajarnya dia mah kalau sambil praktek dia melihat gambarnya dengan jelas, lalu dia bisa paham, bisa ngerti, dan mungkin bisa menghafal. Ya. Bahkan orang sensing ini bagus hafalannya. Dia lihat, dia rekam, hafalannya bagus, cocok untuk jadi para hafiz dan hafidhoh. Ya. Ada lagi orang thinking. Kalau thinking itu dia otak logikanya yang hebat, logikanya yang kuat. Dia jago mikir, jago debat biasanya, ya, pandai mengkritik. Ya. Dia sukanya ngatur, nggak bisa diatur. Nggak mau diatur, nggak bisa diatur, tapi diatur nggak mau. Kenapa ya? Karena memang dia pinter, dia otaknya luar biasa. Jadi dia dengar gurunya jelasin gitu, oke, paham. Nah, asal logikanya yang main. Ya, itu orang thinking. Orang intuiting, otak anak. Kalau tadi otak kiri ya, sensing dan intuiting, sensing dan thinking itu otak kiri. Otak kanan ada intuiting, ada feeling. Intuiting itu otak kreatif. Otak kreatif, inovatif. Orangnya senang hal-hal yang baru, gampang bosen. Ya, gampang bosen, dia senang hal-hal yang baru, senang mencipta, senang berkreasi. Ya. Makanya kalau ada anak-anak yang bermasalah biasanya orang intuitif biasanya, karena di sekolah bosen, ya ngajarnya gitu-gitu terus, bosen. Tapi pintar dia, tapi dia nangkap pelajaran cepat, bahkan lebih cepat dari yang lain. Bahkan dia bisa melihatnya ke depan. Orang intuitif ini dia lihatnya ke depan. Jadi lihatnya ke depan aja, suka membayangkan, suka berimajinasi, suka arah aneh pikiran nanti, ide nanti aneh. Jadi kalau ada teman-teman, saya punya ide, terus kemudian dia nyampaikan idenya, lalu kemudian teman-temannya bengong, krik gitu kan, diem. Nah, ada orang intuitif biasanya, teka hontal, ide nanti jauh deh. Ya, tapi memang itulah intuitif. Kita butuh orang-orang kreatif untuk membuat perbedaan. Ya. Tapi orang intuitif ini pelupa, dia pelupa, ya. Jadi orang pelupa itu bukan berarti dia nggak konsentrasi atau apa. Orang intuitif itu kalau dia makanan masuk ke mulutnya bukan diolah jadi otot aerobik, jadi tenaga, bukan, tapi diolah buat berimajinasi. Jadi mau hese gendut namanya orang intuitif itu, karena pakai imajinasi, berhayal terus. Nah, hayalan itu, imajinasi itu, ide itu datang terus-terusan. Jadi ide yang lama lupa, datang yang baru, yang lama lupa, datang yang baru gitu. Nah, jadi makanya dia lupa. Ya. Nah, saya termasuk yang intuitif. Saya cukup lupa juga, kadang naik motor udah di jalan asap iis, tuh pakai helm. Aduh. Ada lagi kanan bawah itu otak F. F itu feeling. Kalau feeling dia perasaannya yang kuat, ya. Dia perasaannya serba pakai perasaan, alias lebay, baper, ya. Jadi dikit-dikit nangis, gampang kali tersentuh, ya. Oh, dengar cerita dikit nangis, langsung gitu ya. Nah, itu orangnya feeling, artinya perasaannya yang kuat. Dia disuruh mikir agak berat, ya. gampang ngebul kalau mikir. Tapi kalau ngobrol, wah itu bisa kuat. Berjam-jam itu, berhari-hari ngobrol itu bisa kuat, ya. Ngobrol kesana kemari, wah itu kuat. Senangnya ngobrol, makanya dia temannya banyak, jaringannya banyak. Nah, orang feeling mungkin nggak terlalu pinter, tapi dia bisa sukses. Kenapa? Banyak jaringan. Zaman sekarang mungkin nggak terlalu pinter, nggak butuh terlalu pinter, tapi dia punya banyak jaringan yang membuat kemudian mudah, karirnya lebih mudah naik gitu, ya. Itu orang feeling, karena siapapun kalau ngomong sama orang feeling seneng, betah. Orang feeling itu, ya, kayak sales gitu ya, kalau nawarin sesuatu kan jago ya. Nah, itu biasanya orang feeling. Ibu-ibu ya suka jadi korban, ya. Nggak butuh, nggak perlu itu barang dibeli, tetap gitu. Nah, itu, ya. Ada lagi otak tengah itu otak insting. Insting itu otak serba bisa. Dia lihat ada di tengah-tengah. Dia bisa mengakses semua belahan otak sama baiknya. Jadi dia ada di tengah-tengah, otak serba bisa, otak insting itu
kayak binatang buas, kayak binatang reptil, binatang liar ya. Jadi dia sukanya responnya cepat. Jadi kalau ngambil keputusan itu cepat, nggak suka dilama-lama, nggak suka digantung. Ya. Jadi kalau nanya sekarang jawab sekarang. Ya. Kalau iya iya, kalau enggak. Jangan nanti ya pikir-pikir dulu. Nah, itu udah nggak inilah. Ya. Orang insting langsung ngomong, nggak kuat itu disuruh nunggu lama-lama. Kalau iya iya, kalau enggak gitu. Jadi orangnya to the point, cepat sekali, responnya cepat. Kalau punya masalah selesaikan sekarang juga. Saya punya teman orang insting, punya masalah langsung selesai. Kalau perlu malam itu dia selesaikan. Kenapa? Nggak bisa dia tunggu sampai besok, harus beres sekarang. Kalau nggak selesai dia akan bermasalah. Ya. Nah, orang insting ini dia cepat naik emosinya, tapi juga cepat turun. Jadi gede ambek, tapi biasa wae. Udah ngambek, ternyata salah, ngambek ternyata lain ke jelema eta aja, bukan ke orang itu. Oh ya udah maaf, gitu aja. Itu tiis, jadi sudah marah tinggi terus kemudian turun lagi, tapi tiisnya biasa. Enak ya hidup kayak gitu ya. Jadi nggak akan dibawa dendam gitu, biasa saja ya. Nah, kita semua punya ini, sensing, thinking, intuiting, feeling, insting, punya ini. Tapi hanya ada satu yang dominan, itu masalahnya. Nah, saya pakai tes sidik jari itu untuk mengetahui yang mana yang dominannya itu. Kalau kita dominannya di sensing, tentu cara perlakuannya berbeda dengan yang di thinking, yang intuiting, yang ini ada berlawanan. Kalau sensing berlawanan dengan intuiting, di arah yang berlawanan secara diagonal. Sensing beda dengan intuiting, lawannya gitu. Jadi kalau orang sensing kuat di sensing, lemahnya di intuiting. Orang sensing kita nggak kreatif, kurang kreatif. Orang kreatif biasanya hanya di ide, ketika disuruh kerja yang fisik-fisik dia berat, susah. Ya, makanya kemudian jangan kita nggak berpikir bahwa dia mah cuma mikir hukum gawe-gawe ya. Nah, bisa jadi dia memang konseptor. Suruh kerja apalagi yang fisik, dia nggak akan sebagus orang sensing. Sebaliknya ada orang sensing yang disuruh konsep bingung. Bisa bingung sama konsep, soknya saya kudu kumaha. Nah, tapi dia eksekutor, cocok untuk eksekutor. Jadi bekerja itu dia bekerja saja, kasih saya petunjuk, saya kerjakan. Nah, itu dia tuh. Ya. Disuruh mikir konsep tidak pernah. Orang thinking lawannya orang feeling. Kalau kuat di thinking, lemah di feeling. Orang yang logikanya kuat biasanya perasaannya lemah kan. Ngomong apa adanya, hitam putihnya. Jadi kalau benar-benar, kalau salah, kalau jelek dia bilang jelek. Nggak lihat perasaan. Nah, kalau orang feeling, wah itu pakai perasaan. Jadi ngomongnya itu gimana caranya supaya tidak menyinggung gitu ya. Nah, ini sering terjadi konflik nih orang tua dengan anak biasanya ya. Ibunya thinking, anaknya feeling. Nah, kata ibunya, "Dek, mikir, kamu mikir." Nah, thinking, mikir. Kata anaknya yang feeling, si mama nggak pakai perasaan. Nah, gimana? Wah, kan ini biang konflik tuh ya. Jadi bukan karena saling membenci, tapi karena beda karakter. Kalau kita memahami itu, kita akan ngomongnya, oh dia mah feeling harus pakai perasaan, ngomongnya lemah lembut. Oh dia mah thinking harus pakai logika. Kalau thinking pakai perasaan, nggak kena. Orang thinking suruh berperasaan, ya dia pasti punya perasaan, tetap ada kan, semuanya kita punya, hanya kecil sekali, susah sekali. Tetap kalau pakai perasaan dia harus pakai logika aja. Makanya kalau curhat ke orang thinking itu mantap tuh, ya. Curhat ke orang thinking, saya mau curhat, oh ya sok silakan boleh. Bentar ya, saya bawa buku dulu ya. Masalahnya apa? Di mana kejadiannya? Ada siapa saja di situ? Curhat gitu. Polisi karena dia menginvestigasi, tapi beres curhat masalahnya dia punya solusi. Nih solusinya kayak gini. Oh, kan? Tapi nyebelin emang tinggi kayak gitu ya. Kalau curhat ke orang feeling, wah ini yang keren. Curhat ke orang feeling langsung coba curhat. Kenapa sayang? Kenapa? Coba kamu ceritain. Itu bisa nangis bareng gitu kan? Bisa berjam-jam gitu bareng-bareng. Gitu kan, pas ditanya solusinya apa, nggak tahu sih. Nah, itu tapi yang penting perasaannya, yang penting kita merasa ini satu hati gitu ya. Nah, kalau kita tahu ini, kita lebih bisa memahami memahami teman-teman kita, memahami anak-anak kita, memahami saudara-saudara kita. Jadi kita nggak gampang menjudge bahwa
ih si eta mah teu berperasaan. Nah, oh dia tuh orang thinking. Jadi komunikasinya harus pakai logika lagi. Kita harus lebih pintar dari dia kalau mau menaklukkan dia. Harus lebih pintar. Kalau kita bawa ke perasaan, ya akan terus ke logika. Terus kita nyambung kan. Ini pakai perasaan, ini pakai logika, itu nggak nyambung. Nah makanya kalau orangnya tinggi, ya harus pakai logika ngomongnya. Orang feeling, pakai perasaan. Jadi pendekatan kita lebih kena. Dakwah juga kayak gitu. Kenapa kemudian Agim laku dakwahnya di Darut Tauhid? Karena kebanyakan Indonesia ini mayoritas feeling. Mayoritasnya pakai perasaan. Jadi kan Agim mendayu-dayu ya. Agim itu kan gitu ya kalau dakwahnya maaf udah apa gitu. Orang teh seneng karena orang Indonesia kayak gitu. Nah, tapi kalau orang Persis dakwahnya apa? Dakwahnya tinggi orang Persis mah. Ngajak debat wae, jadi makanya ribut wae. Jadi karena main otak, main logika, thinking kan, yang benar-benar salah-salah, tidak ada bahasa halus, pokoknya mah haram bidah titik. Nah, kan gitu. Itu kalau Persis kan kayak gitu, makanya kemudian agak sedikit pengikutnya. Karena mayoritas orang Indonesia karakternya ini. Mayoritas ya, makanya sinetron laku ya. Nah, coba sinetron nangis-nangisan dari mulai utaran terus nanti. Pokoknya yang sinetron yang menguras emosi perasaan, wah itu pasti laku. Karena orang Indonesia senang kayak gitu. Nah, dakwah kita akan lebih kena kalau sesuai dengan mad'u kita. Kalau mad'unya feeling, ya pakai feeling. Mad'unya thinking, ya ajak debat. Mad'unya feeling mah nggak usah pakai debat juga dia mah nurut pasti. Ya. Mad'unya orang intuitif, ajak dia berkelana ke masa depan. Mad'unya orang sensing mah mata duitan. Jadi ajak dia yang matre-matre. Ya. Kenapa Yusuf Mansur misalkan dakwah tentang sodakohnya rame laku karena dia menawarkan kekayaan dan misal kalau nggak feeling ya sensing. Artinya terhadap kekayaan mah orang teh seneng. Ya, mau kaya semuanya mau. Saya pernah ikut tuh seminar-seminar atau training-training yang memang ini sedekah ya, sedekah brutal namanya ya. Tahu sedekah brutal kan? Nggak tahu. Jadi setelah dicekoki, didoktrin untuk tentang bagaimana indahnya sedekah, bagaimana sedekah bisa bikin kaya, menyelesaikan masalah gitu ya. Itu dalam satu sesi training itu langsung sok silakan sekarang, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti, yang mau sedekah sekarang siapkan tuh panitia bawa kotak kayak gitu ya, gitu yang punya uang sok segala macam sisakan buat ongkos aja. Beneran itu yang nggak bawa uang jam tangan bro semua itu kayak gitu. Dalam satu kali sesi training itu sampai dapat 80 juta gitu ya. Padahal ikut trainingnya aja harus bayar. Ikut trainingnya bayar 200-300 ribu. Udah gitu disuruh sedekah. Masing-masing keluar jam tangan segala macam. 80 juta langsung dalam satu gebrakan. Udah mah trainingnya bayar, dapat sedekahnya banyak lagi kan. Wah luar biasa. Itu namanya sedekah brutal ya. Jadi waktu itu langsung disodorin, lihat yang lain sedekah mana orang itu. Nah, kenalkan gitu kan. Dan terbuka gitu di canceleng, ditutupan gitu. Semuanya terbuka gitu. Itu berhasil mereka melakukan hal itu. Karena kenapa? Iming-iming ingin kaya. Kenapa? Ya memang orang Indonesia senang gitu. Kita harus pahami itu karakter itu, ya. Yang nggak mesti juga harus kayak gitu, tetapi harus cari strategi yang bisa menaklukkan mereka. Ya. Kemarin ada kasus pemuda Persis di mana, ya, ngadu ke Ustaz. Ustaz kita bingung kenapa ini saya teh udah sedekah, saya teh gaduh hutang, terus saya sedekah. Naon saya teh pengen punya motor, ya bukan punya hutang, saya pengen punya motor untuk bisa segala macam. Sekarang lagi baru punya sepeda, ya terus gimana? Ya saya sedekahkan sepedanya dengan harapan dapat motor. Mana motornya itu? Itu yang bikin saya bingung. Sepeda hilang, motor nggak dapat. Karena dia lihat di TV, kan gitu. Kalau kita punya masalah, sedekahkan barang yang kita punya. Sedekahkan sepeda dengan harapan dapat motor. Sepeda hilang, motornya ada. Karena niatnya udah jelek, niatnya ingin dapat motor, ya gitu. Nah, kita harus paham karakter orang-orang sehingga kita bisa ngasih dakwah yang pas, ya, yang dakwah yang pas. Nah, ini saya memahami ini sehingga saya lebih paham karakter orang, walaupun memang agak susah karena harus dites.
tes sidik jari dan itu bayar lagi ya, karena saya harus bayar juga ke apa namanya, ke penemunya. Jadi harus tes sidik jari, dari situ saya bisa tahu. Nah kalau anak-anak saya udah saya tes, saya tahu oh karakternya yang ini begini, yang ini begini. Pertama misalkan yang sensing itu saya tahu, wah dia mah sensing itu kan lebih sense, harta, jadi panca indera, dia lebih senang sesuatu yang terlihat, terasa, makanya ujung-ujungnya urusan duit mah dia jagonya ya, matre pokoknya ya. Jadi kalau saya gimana caranya supaya anak saya yang masih kecil itu mau sahur, gampang, kasih hadiah saja, sehari 2.000, wah udah langsung semangat dia, udah lapar juga maksain gitu kan, maksain dia. Sempat suatu saat saya baru pulang dari kantor, saya pulang ke rumah, langsung dia, Pak ini lihat Pak nih, Teteh Fani, apa nih? Nyapu, ngepel, bantuin mama beresin tempat tidur. Wih, Teteh keren, masih kecil padahal rajin amat ya. Cuma di sebelahnya nyapu 2.000, tempat tidur 3.000, ditagih gitu ya Allah. Kalau saya nggak paham mungkin sama, tapi oh dia orang sensing ya, wajar lah, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi saya lebih bisa menekan emosi dan melihat oh iya karakternya emang kayak gitu. Kita harus memahami itu ya. Nah itulah aktivitas saya di Stepin. Jadi saya sudah mengetes banyak dari mulai anak kecil, remaja itu biasanya untuk milih jurusan yang pas dan kayak gimana, yang cocok buat dia. Untuk orang dewasa juga saya biasanya suami istri Stepin couple. Jadi saya juga menangani tes untuk suami istri sehingga tahu oh biar nggak konflik aja, nggak ribut aja suami istri itu ya. Karena tadi itu bisa ribut, nentuin rumah mau makan di mana aja bisa ribut tuh suami istri ya. Kalau misalkan beda karakternya ya. Nah kalau sensing kan makannya asal kenyang, yang penting kenyang. Kalau orang tinggi makan logika, dia yang lebih berkelas. Orang intuitif juga sama, yang unik-unik, yang aneh-aneh. Kalau orang pilih bukan makanannya, yang penting ngumpulnya ya, yang penting makannya dengan siapa, nah, itu yang penting bagi orang pilih, karena dia akan tersiksa kalau makan sendirian gitu ya, akan tersiksa. Tapi kalau yang lain mah intuitif, thinking, senang sendirian, menikmati suasana. Orang pilih makanya sambil ngobrol, nah itu kan beda-beda. Kalau nggak saling memahami bisa konflik, bisa ribut gitu. Ya. Oke. Nah ini buku saya Self Revolution ya. Ya ini mah buku anak muda ya, buku remaja ini mah untuk anak-anak muda yang lagi galau ya, yang suka galau. Ada yang sudah punya buku ini di sini? Nggak ada? Oh ada, alhamdulillah. Itu Nusa Desa dengan modal bisa nih. Cuma ada satu. Ini saya lagi bikin yang kedua, mudah-mudahan bisa cepat selesai ya. Mohon doanya dari semuanya. Masih ini dengan kesibukan jadi agak terbengkalai untuk menulis bukunya. Enak loh menulis buku itu enak. Jadi karena buku saya tidak saya terbitkan sendiri tapi ke penerbit lebih umum ya di Jakarta, Transmedia penerbitnya, maka tiba-tiba buku saya nyebar di seluruh toko buku di Indonesia. Dari mulai Sabang sampai Merauke yang ada Gramedia, di situ ada buku saya. Itu luar biasa kebanggaan. Kenapa? Karena saya kan kudu ke Papua mau ongkos sabaraha segala macamnya, belum tentu ada yang undang juga ya untuk bisa berbicara di sana. Tapi lewat buku banyak orang tiba-tiba kontak di Facebook, Kang terima kasih ya sudah saya terinspirasi dari bukunya gitu. Anda orang mana? Orang Malang, orang Padang segala macam itu biasa. Ini dakwah kita bisa menyebar lebih luas kalau kita bisa itu. Ya mungkin kalau di TV ya dakwahnya luas, tapi kan persaingan masuk TV berat tuh. Kalau teman-teman yang jadi para ustadz, jadi ustadznya pengen masuk TV itu berat. Apalagi TV-nya cuma 14 in kan susah masuknya. Itu susah masuk TV, berat persaingannya. Bahkan kabarnya ada ustadz yang berani bayar agar bisa tampil di TV juga. Dibayar. Bukannya dia yang dibayar, tapi dia yang harus bayar. Tapi kalau lewat buku, ya mungkin memang tidak sehebat TV, tapi lumayan. Efeknya bisa lebih menyebar. Jadi kalau teman-teman punya ide, punya gagasan, tuliskan saja, jadikan sebuah buku. Bikin buku nggak susah, dan terlalu banyak harus EYD. Memang kalau buku untuk pelajaran, buku akademis, untuk kalau kuliah, untuk pelajaran ya harus serius. Ya, jangan bercanda kalau buku pelajaran harus serius. Dan bahasanya juga EYD, ejaan yang disempurnakan, ejaan yang sesuai tata bahasa Indonesia. Tapi kalau buku-buku umum kayak saya ini,
Ini jangan harap di sini ada buku sesuai dengan EYD. Jadi apa namanya? Kayak istilah-istilah anak remaja kayak cemumut ya, nggak ada di sini ya. Kan nggak mungkin buku pelajaran ada kayak gitu. Nah, jadi cemumut, acah, nah yang gitu-gitu pokoknya yang alay-alay gitulah itu saya masukin tuh di situ ya. Kenapa? Biar masuk ke anak-anak remaja maksudnya gitu. Nah, jadi kalau nulis buku ini gampang karena lebih ke pengalaman pribadi saya. Saya nggak otodidak semuanya otodidak. Sebagaimana saya ketika lahir ke dunia ini otodidak alhamdulillah ya. Nah ini keluarga saya alhamdulillah sudah menikah, istri 1, 2 putra ya. Nah, baru 1 ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Ini tadi perkenalan, lama amat perkenalannya ya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 7. Udah bentar lagi nggak apa-apa. Oke, saya mulai dari sini. Ini adalah kodak. Ada yang tahu kodak? Tahu. Nah, kamera ya. Dulu semua kamera disebut kodak. Walaupun mereknya Sony itu kan, mereknya Fuji, ibu-ibu terutama ya. Itu namanya kodak. Bu, iya mah Sony-nya eta kodak merek Sony cenah. Bisa gitu. Sudah jelas-jelas Quasar disebut Aqua gitu. Ya. Nah, kodak ini dulu hebat sekali. Identik kamera itu pasti disebutnya kodak. Ya, tapi sekarang di mana kodak? Bangkrut nih. Kodak mulai tahun berapa nih? 1978. Terus naik turun set, begitu 2010 2011 bangkrut. Bagaimana mungkin organisasi besar, perusahaan besar bisa bangkrut? Ya. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa? Ternyata dia tidak mampu menciptakan kaderisasi. Kodak generasi pertama bagus, keren, dia kerja keras. Begitu turun ke anaknya, turun ke cucunya, turun cepat. Dia tidak sanggup menciptakan regenerasi. Persis bisa jadi bernasib seperti Kodak kalau tidak mampu menciptakan regenerasi. Kalau anak-anak mudanya nggak muncul, ya, nggak sehebat orang tuanya dulu. Dulu M. Nasir, Hasan, bagaimana dia membesarkan Persis? Kalau anak-anak mudanya sekarang tidak menuju ke sana, ya bisa-bisa turun juga seperti Kodak. Sama seperti ini kereta api. Ini kereta api apa? Kereta api lokomotif. Sejak zaman Jepang ya, kereta api ini sudah ada dan sampai sekarang ini masih bertahan. Ya. Ini kereta api lokomotif. Kalau jarak Bandung Jakarta itu berapa jam biasanya? 3-4 jam lah ya. Kadang dengan macetnya 4 jam. Ya. Ini kereta lokomotif. Tapi sekarang sudah ada namanya kereta peluru. Kereta super cepat di Cina, di Jerman, semuanya udah nggak ada lagi kereta api yang kayak sekarang bujus nggak ada. Itu semuanya kereta peluru. Kecepatannya bisa luar biasa, bisa berapa ratus kilometer per jam gitu ya. Kalau di sekarang katanya di Indonesia mau dibikin tuh Bandung Jakarta. Nah, Bandung Jakarta mau bikin kereta peluru kayak gini. Bandung Jakarta cuma setengah jam dengan ini. Jangan dibayangin nanti di dalamnya kumaha tarik trik anginan gitu. Tenang, aman, pakai teknologi ya sudah pasti nyaman aja di dalamnya. Di dalamnya nyaman, tenang gitu ya. Tapi tiba-tiba setengah jam nyampe. Nah pertanyaannya, kenapa kereta lokomotif begitu lama nyampe ke Jakarta sampai 3 jam, sementara kereta peluru hanya setengah jam langsung nyampe? Perbedaannya di mana coba? Perbedaannya ternyata ada di mesinnya. Mesinnya ini mesin kereta peluru ini dia berada di setiap gerbong. Kalau kereta api lokomotif mesinnya ada di depan. Ya, yang lain mah cuma gerbong aja. Begitu mesinnya bermasalah, yang belakang ikut bermasalah. Mesinnya lemah, lemah. Mesin yang satu harus membawa gerbong sedemikian banyak, pasti berat. Itu yang bikin lama. Ya. Sementara kereta peluru mesinnya disebar, dibagi ke semua gerbong. Jadi semua gerbong itu bergerak, semua gerbong itu memberikan kekuatan sehingga kemudian lebih cepat sampai. Nah,
Nah, logikanya apa? Analogi ini cocok untuk kita. Kalau satu organisasi hanya mengandalkan ketuanya saja, yang pinter hanya pimpinannya saja, ya bakal lama seperti kereta api lokomotif. Anggotanya banyak, tapi kualitasnya jauh di bawah ketuanya misalkan, maka itu akan lama. Tapi kalau kepintaran itu, kecerdasan pemimpin itu disebar ke semua anggota, anggotanya semuanya pintar, cerdas, itu akan lebih cepat juga. Persis lebih cepat melesat kalau kader-kadernya bergerak. Tapi kalau hanya pimpinannya yang bergerak, hanya tasbilnya yang bergerak, ya susah, lama. Seperti kereta lokomotif, apa itu bergerak? Nah, makanya kemudian kita harus konsepnya yang pertama, nah berkaitan dengan yang muda yang berprestasi. Yang pertama yang kita tanamkan adalah setiap orang harus berdaya, harus punya kemampuan yang hebat untuk dirinya sendiri. Dan orang yang sudah lebih tinggi, para asatid, para orang tua, itu ketika mendidik, mengajar, jangan mendidik, mengajar yang istilahnya apa ya? Ya pokoknya kamu nggak tahu apa-apa, ngikut aja, nurut aja. Nah, itu tidak memberdayakan. Harusnya pendidikan kita lebih mengarah kepada pendidikan yang memberdayakan. Jadi membuat anak-anak itu, membuat anak-anak siswa, remaja segala macam itu mereka berdaya jadi dirinya sendiri dan mampu mandiri. Jangan sampai disuapin terus. Jadi jangan sampai dia, jadi cara belajar itu bukan belajar yang pokoknya kamu ikut aja. Aku cekokin nih, dicekokin gitu kan. Tapi sekarang eranya pemberdayaan. Ya. Saya kalau di dalam dunia pembelajaran ini macam-macam nih. Mungkin teman-teman belum ini ya. Kalau misalkan kita mengenal ya ceramah saja, ngomong kayak gini, teman-teman dengerin, Mustami dengerin. Dunia pembelajaran sekarang udah berkembang luar biasa. Ada yang namanya training, ada mentoring, ada coaching. Ini beda-beda. Kalau training itu ngajarin, sama seperti guru ngajarin. Kalau training misalkan, oh Anda tidak tahu tentang ilmu mustalah hadis, saya ajarin nih, ini caranya, ini cara memahaminya gini. Itu training namanya. Ya, nggak tahu pengen bisnis yang benar nih caranya begini, dikasih tahu. Ya. Ada lagi training, ada lagi mentoring. Kalau mentoring, seseorang mengajarkan kepada orang lain dalam kelompok kecil biasanya, ya, itu berdasarkan pengalamannya. Jadi kalau ngajarin bisnis, ya orang yang sudah jago bisnis. Ya. Kalau ngajarin sepak bola, ya orang yang jago sepak bola. Ngajarin musik, orang yang jago musik. Nah, kenapa? Karena dia akan berbicara tentang pengalaman. Pengalaman dia di-share kepada orang itu. Itu namanya mentoring. Biasanya per kelompok kecil ya. Ada kelompok-kelompok mentoring. Itu bagus tuh kelompok mentoring. Bahkan orang-orang kaya dunia, mereka punya mastermind. Artinya punya kelompok kecil yang sebulan sekali ketemu. Untuk apa? Untuk sharing tentang bisnisnya, tentang ide-idenya dan sebagainya. Sebulan sekali aja mereka ketemu. Setelah itu mereka jalan masing-masing. Nah, ini namanya mentoring. Ada lagi coaching. Ada training, mentoring, coaching. Kalau coaching beda lagi. Kalau coaching dia tidak ngasih tahu, tapi bertanya. Karena bertanya itu gak gampang. Ya. Kalau bertanya asal nanya ya susah. Tapi ini bertanya itu gak gampang. Bertanya yang dengan pertanyaan itu membuat dia berdaya. Jadi dia menemukan jawaban dirinya sendiri. Jadi kalau saya jadi coach, ya teman-teman jadi coaching ya. Jadi yang saya coach, maka saya nggak boleh kasih tahu apapun. Saya hanya harus bertanya dan jawabannya ditemukan sendiri oleh orang itu. Jadi yang pintar orangnya, bukan sayanya, bukan gurunya yang pintar, bukan coachnya, tapi orangnya. Presiden Obama dia punya coach untuk pribadi. Yang kerjaannya apa? Nanya doang. Mungkin si coach ini nggak lebih hebat dari presidennya, tapi dia dengan pertanyaan itu membuat dia berdaya dan dia menemukan jawabannya sendiri. Karena solusinya datang dari saya sendiri, dari si coach sendiri, maka makanya itu dikerjakan. Kan gitu. Kalau saya ngajar, solusinya gini nih, teman-teman kan bisa milih mau dilakukan mau enggak, kan terserah. Tapi kalau solusinya dari teman-teman sendiri, dirakup nggak dilaksanakan. Nah itu memberdayakan. Jadi konsentrasi kita lebih ke pemberdayaan, membuat orang berdaya, bisa berprestasi untuk dirinya sendiri. Nah kita pun sebagai anak-anak muda, jangan hanya menunggu dikasih saja, kita harus cari sendiri, harus cari. Ya, temukan jawabannya sendiri. Rasa ingin tahu kita harus terus digali. Coba lihat anak kecil itu jago sekali, rasa ingin tahunya besar.
Kenapa anak kecil merusakkan mainan? Bukan pikas belen, ya, tapi karena dia ingin tahu di dalamnya itu ada apa, gitu. Kenapa sudah gede kita rasa ingin tahunya malah berkurang? Ya, udah kalau ditanya sudah dicarikan terus nanya wae mana mas? Nah, itu masalahnya. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak kita banyak bertanya, loba nanya, itu harus senang. Kenapa? Itu cara belajar dia. Bertanya itu cara belajar. Nah, seringkali kita malah malu bertanya. Ya, malu bertanya. Padahal nanya itu belajar. Jadi bagus itu nanya. Nah, coaching itu saya harus bertanya, dan bertanya itu nggak gampang. Nggak gampang bertanya itu. Bertanya itu harus pakai ilmu supaya pertanyaannya itu memunculkan jawaban. Nah, ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini kurang begitu bagus untuk pemberdayaan. Misalkan, saya ganteng ya, bener kan? Nah, jawabannya bener atau enggak kan gitu ya. Jadi pak saya goreng-goreng oke, iya bener. Nah, gitu ya kan? Nah, itu pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya ada dua pilihan, ya atau tidak. Itu pasti orang nggak punya pilihan dan itu tidak memberdayakan. Ya, kalau jawabannya ya atau tidak, pasti orang nggak bisa memberdayakan. Pernah waktu saya jadi santri ya, ustadznya sempat salah ini di depan tulis, dia bilang, jadi gimana, yang benar yang ini atau yang ini? Yang ini, kan bingung. Yang ini, yang benar kan? Nah itu salah pertanyaannya. Lu iya itu mana jelas? Nah, kan gitu. Itu pertanyaan yang salah. Nah, pernah seorang waktu kemarin ada kasus anak remaja membunuh temannya. Waktu tawuran, bunuh. Terus kemudian dia di penjara. Datanglah menteri ke sana. Bertanya itu menteri ke anaknya. Oh, ngobrol, diskusi segala macam. Keluar dari penjara itu, menteri konferensi pers ditanya wartawan, kenapa? Luar biasa. Ini sudah mengkhawatirkan. Kenapa? Dia puas sudah membunuh temannya. Puas. Orang kan berpikiran negatif, itu anak luar biasa, kurang ajar banget. Membunuh itu dia puas membunuh. Ternyata diselidiki. Pertanyaannya si menteri kayak gimana? Ternyata si menteri pertanyaannya kayak gini. Gimana nak? Kamu sudah puas membunuh teman kamu? Coba jawabannya apa? Kalau saya bilang puas, pasti salah kan? Oh sudah puas membunuh temannya. Kalau saya bilang tidak puas, udah belum puas kamu ya? Coba, serba salah nggak jawab kumaha. Jadi yang salah yang nanya itu. Maksudnya nengok tapi itu orang yang nggak tahu cara komunikasi, itu nanyanya salah. Kalau ada anak yang bermasalah, ya, yang kita sebut sebagai anak nakal, disidang di guru BP biasanya Pak ya, disidang pokoknya di satu tempat oleh gurunya. Kumaha, udah puas kamu lakukan itu? Itu pertanyaan yang sama sekali tidak. Mungkin dia merasa menyesal ya, tapi ketika dikasih pertanyaan itu malah dia tambah kebingungan. Udah puas kamu? Bingung ya, puas. Disebut puas pasti salah. Bilang nggak puas salah juga. Itu kemana? Nah makanya kasih jawaban yang berdayakan. Kenapa kamu melakukan itu? Menurut kamu apakah itu bagus? Menurut kamu apakah itu bisa menyelesaikan masalah kamu? Kan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang berdayakan itu yang seharusnya kita sering keluarkan. Ya. Dan itu emang gak gampang. Kadang apalagi kalau kita emosi, wah keluar tuh pertanyaan itu. Ya. Jadi kalau mau ngehitbah ya, yang masih muda nih, yang laki-laki, jangan kasih jawabannya atau tidak. Itu pasti jawaban ya. Kalau ya syukur, kalau tidak lumayan nyakitin ya. Nah, jadi jawabannya apa sih gitu ya? Tadi pertanyaan yang memberdayakan. Nah intinya pemberdayaan. Kita harus bisa memberdayakan diri kita sendiri, ya, sebelum diberdayakan oleh orang lain. Itu yang pertama. Jadi kunci pertama untuk berprestasi di usia muda, jadilah diri sendiri, jadilah berdaya, mandiri. Jangan harus ingin disuapin. Dan ini mungkin karena pendidikan kita dulu, ya. Orang tua dikit-dikit dibantuin, nggak apa-apa, biarkan dia melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu, kalau kesalahannya selama itu bukan dosa, ya, itu nggak apa-apa. Anak melakukan kesalahan bagus, dia belajar dari kesalahan. Ya.
Jadi jangan salah, baru salah sekali langsung divonis, dikatain yang negatif. Enggak, biarkan dia belajar dari kesalahan. Ya. Seringkali itu anaknya mecahin gelas, bang, ibunya langsung marah atau bapaknya langsung marah. Adik kamu ini teh mahal tahu, wah dicepuk segala macam. Anak itu udah merasa bersalah, dia sudah mecahin gelas, udah gitu dicairkan pula, double itu ruginya. Gelasnya rusak, mental anak rusak, dua-duanya kan rusak. Padahal tujuan kita ingin anak itu lebih hati-hati. Jadi bukan kemudian rugi dua kali. Gelasnya rusak, anak rusak. Mendingan ya nggak apa-apa, gelas rusak bisa beli lagi, ya anak rusak siapa beli dari mana coba? Kan susah. Nah itu yang harus kita hati-hati dengan komunikasi kita. Yang kedua, ini tentang locus of control. Ini kunci agar anak muda bisa berprestasi. Tadi kita harus punya pemberdayaan diri. Yang kedua, locus of control. Locus of control itu begini, setiap orang, jadi gini, terkadang kita suka menjadi korban. Korban dari apa? Korban dari keadaan. Enak nggak jadi korban? Nggak enak kan? Kita dicopet, kita korban, copet pelakunya. Enak nggak? Nggak enak. Ya, kita dibully, kita jadi korban, membulilah pelakunya. Nah itu nggak enak kan? Jangan pernah mau jadi korban, tapi berubahlah menjadi pelaku. Tapi masalahnya banyak orang yang senang jadi korban. Orang yang nyaman jadi korban. Janji jam 10 rapat, tiba-tiba datang jam 12. Langsung kemudian, aduh macet, gila macetnya luar biasa. Macet. Nah, maka orang itu korban dari kemacetan. Tapi dia nyaman. Dia akan memposisikan diri sebagai korban. Ketika seorang banyak beralasan, maka itu dia memposisikan diri sebagai korban. Kenapa kamu nilainya jelek? Atau udah nggak ada bukunya? Nah, dia korban dari ketiadaan buku. Atau udah nggak ada teman, korban dari ketiadaan teman. Jadi dia nggak akan nyaman hidupnya kalau dia seperti itu. Selama dia jadi korban, dia nggak akan nyaman. Tapi orang kalau sudah terbiasa, dia nyaman jadi korban. Dia nyaman jadi korban. Kenapa kamu nggak ikut sama yang lain? Atuda ini, atuda itu. Dia korban dari keadaan itu. Dan jangan pernah mau jadi korban. Kita yang harus jadi pelaku. Ketika kondisi macet, ya kita yang harus melakukan kemacetan. Gimana caranya ya? Datang lebih awal misalkan. Ya, datang lebih awal. Dulu yang pertama saya kesini karena nggak tahu kondisinya, saya beralasan juga ya waktu itu. Kesiangan saya jam 6 baru nyampe sini. Karena saya nggak tahu, udah ramai ternyata di jalan. Nah makanya sekarang jam 4 saya dari rumah naik motor biar nggak kena macet. Wah, alhamdulillah nyampe kan di sini sebelumnya. Nah saya mengubah, asalnya saya jadi korban dari kemacetan, saya jadi pelaku karena saya tidak mau lagi jadi korban. Itu ya, harus mengubah diri kita. Jangan pernah mau jadi korban. Nah orang yang locus of control artinya kendali diri, kontrol dirinya, eksternal. Segala sesuatu yang dia alami dia akan menyalahkan orang lain. Itu yang jadi korban dari orang lain. Itu eksternal. Locus of control eksternal akan menyalahkan orang lain. Kenapa kamu bisnis lu gara-gara teman saya nipu? Korban. Kenapa kamu nilainya jelek? Udah gara-gara gurunya nggak enakan, korban dari guru yang lain. Udah nggak nyaman. Sampai kapan kita jadi korban itu nggak nyaman. Tapi kalau terlalu lama bisa jadi dia nyaman. Tapi masalahnya kalau kita jadi korban terus, kita nggak pernah bisa memperbaiki diri kita. Selalu kita akan menyalahkan orang lain. Salahnya batur terus. Orang yang locus of controlnya eksternal, dia akan menyalahkan orang lain. Ya. Nah ini, kalau orang yang eksternal, yang locus of control eksternal nih yang ini, ya, dia akan mengatakan segala sesuatu itu terjadi kepada saya. Jadi saya ditimpa kejadian ini. Tapi kalau yang internal, you make things happen. Kamu yang melakukan itu. Kamu yang membuat itu terjadi. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada peran kita. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Nah orang pemalas itu biasanya selalu menyalahkan orang lain. Kenapa kamu nggak juara? Ya ada si anunya gitu-gitu. Ya itu menyalahkan orang lain. Dia nggak akan punya solusi untuk hidupnya sendiri. Daripada menyalahkan orang lain, fokus ke diri kita. Oh berarti ada peran saya di situ. Contoh sederhana kayak gini. Saya bisnis, partneran sama teman. Sok bisnis. Kamu ngerjain, saya invest. Nih 50 juta. Kamu yang ngerjain, siap. Ngerjain, segala macam.
sebulan 2 bulan nggak ada kabar, 3 bulan nggak ada kabar, setahun nggak ada kabar, di kontak nggak dibalas-balas, ditelepon, di SMS nggak dibalas-balas segala macam ya. Itu luar biasa. Setahun kemudian, 2 tahun kemudian masih kayak gitu. Dia ternyata apa yang terjadi? Ternyata uang 50 juta yang buat modal dia pakai buat modal kawin. Nah, siapa yang salah? Dia yang salah kan sebagai penipu. Tapi saya nggak bisa terus-terusan nyalahin dia. Saya kembali ke diri saya sendiri. Ada peran saya di situ. Apa? Nah, saya percaya ke orang itu. Kenapa saya harus percaya begitu saja ke orang itu? Betul dia salah memang, tapi saya pun punya andil untuk kesalahan itu. Ketika satu organisasi tidak berjalan, PC nggak berjalan nih, woi gara-gara ketuanya dia, gara-gara itu dia, gara-gara itu dia. Pertanyaannya terus peran kamu apa? Kalau kamu ada di dalamnya dan tidak mengubah sesuatu, berarti kamu juga sama bermasalah, kan gitu. Nah, ketimbang menyalahkan orang lain, fokus ke diri. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Ketimbang kudu nama itu teh kieu, kudu nama kieu, kudu nama gitu. Ketimbang gitu mendingan apa yang bisa saya lakukan itu aja. Untuk mengubah keadaan. Nah, ya kalau di sini kan aku nggak bisa melakukan apapun untuk masa depanku. Artinya dia terkungkung oleh orang lain. Ya. Tapi kalau ini I can determine my future. Saya bisa membayangkan masa depan saya. Jadi masa depan saya terserah saya, bukan terserah orang lain. Ya. Nggak peduli sekarang kondisi kita, kondisinya nggak punya uang, miskin segala macam. No. Nggak peduli sekarang kita jomblo menahun misalkan, ya, yang penting. Ya, ini kan jomblo tapi kemudian akhirnya dapat bidadari ya. Nah, kan ya, daripada tebar pesona kesana kemari gitu kan. Nah, itu biasanya nanti akan balik lagi. Nah, makanya kalau orang yang locus of controlnya eksternal, kondisinya dia akan diatur oleh orang lain. Dia nggak akan pernah bisa memutuskan, dia nggak akan pernah bisa jadi dirinya sendiri. Orang pemalas itu kayak gitu, kontrol dirinya eksternal. Jadi eksternal yang mengatur dirinya. Ya, orang lain yang mengatur dirinya. Dengan cara apa? Dia selalu menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain. Ya, itu sama sekali nggak bermanfaat. Dulu saya melakukan itu, dan itu membuat saya terpuruk sekian lama. Kenapa? Ya nggak ada perubahan. Karena saya nggak merasa salah. Saya merasa orang lain yang salah. Ya sudah, saya santai saja dengan kondisi gini. Nggak terasa waktu berlalu begitu cepat, dan saya tidak mengubah apapun. Baik untuk lingkungan maupun untuk diri saya sendiri. Wah, udah itu gagal aja. Ya, itu kalau locus of controlnya eksternal. Ada lagi yang kontrol dirinya internal. Kalau kontrol diri internal, dia hanya punya 2 pertanyaan ketika terjadi sesuatu. Pertanyaan, apa peran saya dalam kejadian ini? Nah, hanya gitu tuh maju-maju organisasi itu. Saya sebagai apa? Terus peran saya apa? Itu yang ditanyakan. Oh, peran saya gara-gara saya, karena saya nggak pernah menasehati misalkan ya, karena saya nggak pernah ikut ketika diundang rapat. Oh, itu kan apa salah saya sendiri. Lalu yang kedua, setelah pertanyaan itu, muncul pertanyaan yang kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah keadaan ini? Tanyakan itu. Untuk mengubah keadaan ini, apa yang bisa saya lakukan? Saya mau ujian, tapi nggak punya buku. Apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa ujian dengan berhasil? Bisa pinjam, bisa apa kan? Ya, cuma cicing, ya. Kenapa jomblo? Nggak ada teman, diem. Ya cari teman gitu. Jangan sampai, oh orang-orang di sini mah nggak suka sama saya, jadi saya nggak punya teman. Ya, bukan orang-orang di sini yang nggak suka, kamunya yang diam aja, bergerak keluar, kenalan gitu kan. Itu kontrol dirinya harus internal. Kalau orang kontrol dirinya internal, dia akan menginisiasi. Jangan jadi follower terus, harus jadi apa namanya? Jadi leader, jadi seorang yang menginisiasi. Kalau follower kan ikut, orang lain gitu ikut gitu, gini enggak. Dia harus jadi leader, harus jadi yang menginisiasi yang pertama. Nah, orang yang berprestasi itu dia akan mengambil peran, walaupun dia harus sendirian nggak masalah. Yang penting dia lakukan apa yang menurut dia bagus untuk solusi hidupnya. Dan itulah orang yang berprestasi. Dia nggak pernah menyerah dengan keadaan. Keadaan kayak gini masa lawan, terus kayak gitu. Dia nggak menyerah. Karena dia pertanyaannya cuma 2 ini. Apa peran saya dan apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah? Jangan apa yang bisa orang lain lakukan untuk mengubah, jangan, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah. Walaupun perubahannya sedikit, tapi saya yang berperan di situ. Ya, itu yang kontrol dirinya internal. Kita semua berupaya harus kontrol diri kita internal, jangan eksternal. Sehingga apapun yang terjadi, kondisi apapun, kita tetap jadi diri sendiri dan kita tetap bisa berprestasi. Sekolah dimanapun berprestasi. Begitu.
Sip. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Pemberdayaan. Yang kedua, kontrol diri. Kontrol dirinya harus internal. Ya. Yang ketiga, ini prinsip yang ketiga. Setiap orang punya sumber daya, tinggal memaksimalkannya. Ya. Bisa angkat gajah tuh ya. Oh, belum ada tulisannya. Nah ini. Setiap orang punya sumber daya, tinggal bagaimana memaksimalkannya. Saya percobaan deh. Ada yang boleh maju ke sini? 5 orang, 3 orang? Boleh? Yang Ikhwan 3 orang di sini? Boleh maju? Siapa aja? Maju aja, nggak akan diapa-apain. Nggak akan disuruh nalar. Yang Akhwat juga boleh 3 orang di situ. Boleh 3 orang di depan situ. Maju saja, cukup berdiri tenang. Ini laki-laki namanya. Yang Akhwat, yang perempuan boleh maju 3 orang ke depan. Yang kontrol dirinya internal, ayo. Ayo, nggak akan diapa-apain, tenang aja. Nggak akan dijodohin. Oh, jodohin masuk dong ya mereka. Oke, nih kita lakukan percobaan ya. Teman-teman sudah berdiri di situ. Kita berdiri 3 orang di kiri, 3 orang di kanan. Saya minta, saya kasih tugas kepada ke-6 orang ini. Saya beri waktu 10 detik untuk berpindah dari tempatnya sekarang. Dimulai dari sekarang. Oke, cukup? Udah 10 detik, udah ya? Oke, nah coba lihat. Saya minta, saya beri waktu 10 detik untuk berpindah dari posisinya sekarang. 10 detik bisa nyampe ke sana nggak? Bisa? Bisa kan? 10 detik nyampe ke sana, kalau lari bisa kan? Terus kenapa cuma ke situ pindahnya? Ini lo tukang gitu. Itu malah duduk di situ, aduh ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Udah gitu aja kan, nggak apa-apa ya. Itu mah hanya contoh ya, tapi saya yakin teman-teman sini. Maksudnya gini, diberi waktu 10 detik untuk berpindah, bisa ke sana, tapi kok pindahnya cuma 2 langkah, 3 langkah. Sebetulnya kita punya kemampuan yang luar biasa, tapi melangkahnya itu yang kemudian tidak kita maksimalkan. Kalau misalkan teman-teman, Anda misalkannya saya suruh ke sana lari, bisa kan? 10 detik bisa. Tapi kenapa cuma melangkah bergeser selangkah 2 langkah? Itulah yang terjadi dengan diri kita. Kita punya potensi yang luar biasa, tapi yang kita keluarkan cuma dikit. Bisa jadi karena hoream, ya. Bisa jadi karena mungkin tidak berani, takut salah, takut gagal, takut kalah, takut malu dan sebagainya. Ya. Padahal potensi kita bisa untuk menuju ke sana. Nah sama, kita bisa jadi juara, teman-teman bisa jadi berprestasi, tapi yang dikeluarin hanya sedikit. Bukan karena bodoh loh, bukan karena nggak mampu, bukan. Tapi karena yang dikeluarinnya sedikit. Dan sama, semua orang juga dikasih modal sama, otak kita sama otak Habibie sama bahan bakunya. So, kalau nggak percaya bedah otak Habibie. Sama dengan kita. Ya, sama itu bahan bakunya, tapi dia mau memaksimalkan itu, sementara kita tidak memaksimalkan itu bedanya. Jadi semua orang cerdas, semua orang pintar, semua orang bisa berprestasi, tinggal maksimalkan. Teman saya yang tadi yang Kang Deden itu ya, Deden Delisius ya itu pemalunya minta ampun, pemalunya minta ampun. Tapi sekarang luar biasa, dia sudah malu-maluin sekarang. Berarti saya berhasil mendidik dia. Dengan pemalu itu dia nggak bisa berprestasi. Kenapa? Ya karena mau tampil malu, takut ini, takut gagal, takut segala macam. Tapi saya paksa, saya dorong, karena saya tahu dia punya potensi. Begitu dipaksa potensinya keluar, udah dia jadi bintang. Nah itu karena dia tinggal bagaimana memaksimalkan potensi. Tapi kadang dia suka, aduh, kemana sin salah, sin gagal, sin takut, sin garing. Nah itu perasaan itu yang membuat kita kemudian tidak memaksimalkan potensi. Ingat, ini harus jadi prinsip kita. Semua orang punya sumber daya. Tinggal memaksimalkannya, itu kuncinya. Tinggal memaksimalkannya, ya. Semua orang punya sumber daya, tinggal bagaimana memaksimalkannya. Oke, itu prinsip ketiga. Prinsip keempat,
segala sesuatu itu mungkin asal tahu caranya. Segala sesuatu itu mungkin asal tahu caranya. Ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalau teman-teman ditantang melakukan sesuatu, jangan kemudian aduh nggak bisa. Padahal itu sarana untuk naik level. Bilang saja ya siap. Tinggal pikirkan cara kumahanya. Nah itu mah urusan nanti. Ya. Yang penting siap saja dulu. Ketika ditantang melakukan sesuatu, siap, siap kok, siap laksanakan. Mas udah beres, kumaha caranya ya? Itu awal untuk mencari tahu. Gak apa-apa, justru bagus itu. Jangan sampai lu apa-apa, aduh nggak bisa, aduh nggak bisa. Itu yang membuat diri kita nggak berprestasi itu gitu. Nggak mau mencoba, nggak berani mencoba. Ya. Jadi segala sesuatu itu mungkin sok. Nggak ada satupun di dunia ini yang nggak mungkin. Nggak ada. Apa sok yang nggak mungkin apa coba? Sebutkan ke saya yang nggak mungkin apa? Hah? Nggak mungkin. Misalkan, coba kamu ya bermimpi misalkan bisa menikah dengan Chelsea Islam misalkan ya. Itu mungkin nggak? Tasir bilang nggak mungkin. Ya siapa tahu. Kalau ingat gini, apapun yang kamu bayangkan, yang kamu cita-citakan itu semua mungkin. Tinggal cari tahu bagaimana caranya. Caranya kamu harus deketin dia, berkenalan dan sebagainya. Tapi kalau kira-kira nggak mau, ya gampang pakai cara lain. Kamu bikin novel, bikin cerita, ya, yang menggambarkan orang kampung bertemu dengan Chelsea Islam itu kan kenyataan di situ. Dan kemudian mereka jadi menikah gitu kan? Bisa kan? Bisa. Kita buat sendiri ceritanya. Yang penting caranya kan gitu. Yang penting jadi. Adapun jadi di dunia nyata, di dunia maya itu mah urusan lain. Tapi jadi. Ini saya sering cerita nih. Ada seorang anak muda di Jepang, mungkin teman-teman sudah dengar ya, yang bicara bahwa ada kucing bisa terbang. Ya, dia bermimpi, saya pengen suatu kucing bisa terbang. Semuanya nggak ada yang percaya. Nggak mungkin, kamu tuh jangan ngayal atau jangan mimpi. Gurunya juga bilang jangan mimpi. Tapi dia pokoknya saya yakin suatu saat kucing bisa terbang. Wah, dan ternyata dia bisa membuktikan apa? Doraemon kan? Dan anak muda itu adalah pencipta kartun Doraemon. Kenyataannya dia nggak bisa membuktikan ada kucing bisa terbang, tapi dia bisa membuat kartun yang ada kucing bisa terbang, dan itu jadi sumber penghasilan dia yang buat dia kaya raya. Nah, gitu. Intinya mah kita harus berani bermimpi, jangan bilang nggak mungkin, tinggal cari tahu caranya. Nah, itulah yang bisa mendatangkan penghasilan bagi kita. Situ. Nah, maka setting dulu mindset kita, permak dulu mindset kita, jangan bilang nggak mungkin. Apapun segala sesuatu itu mungkin, tinggal cari tahu caranya gitu. Ya. Tapi kalau di awal sudah dibilang nggak mungkin, sudah pasti nggak akan dikejar itu. Ikut lomba nggak mungkin saya bisa menang, udah nggak akan menang. Ya. Tapi saya mungkin nggak menang, lawan saya lebih hebat dari saya. Mungkin tinggal cari tahu gimana caranya saya bisa mengalahkan dia. Nah, orang yang berprestasi, anak muda berprestasi itu nggak pernah bilang nggak mungkin. Sok mau bikin kegiatan apa di sini? Apalagi saya yakin di sini suasana kondusif ya untuk membuat kegiatan yang besar, yang gebiar, ya. Mungkin tinggal cari tahu bagaimana caranya. Situ. Nah itu yang penting teman-teman, itu prinsip-prinsip yang harus kita tekankan. Yang pertama pemberdayaan, kita harus memberdayakan diri kita sendiri. Yang kedua apa tadi? Locus of control atau kendali diri, ya, harus internal, jangan eksternal. Yang ketiga, setiap orang punya sumber daya, tinggal bagaimana memaksimalkan. Yang keempat, segala sesuatu itu mungkin asal tahu caranya. Itu. Nah, itu kunci atau prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin berprestasi. Jadi apapun, silakan. Profesinya mau apapun, mau jadi ustadz, mau jadi ulama, mau jadi apa, prinsip itu dipegang. Prinsip itu harus dipegang, ya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, ya. Oke, itu saja ya. Kalau masih ada waktu untuk diskusi boleh, ya. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Faisal yang sudah memberikan materi yang cukup luar biasa sekali gitu ya. Kalau boleh saya simpulkan tentang apa yang tadi dipaparkan
paparkan yang ada, saya teringat dari quote Soekarno gitu ya, hanya 1000 orang tua hanya dapat bermimpi gitu. Satu orang pemuda dapat mengubah dunia. Kadang masa muda hanya sekali, selanjutnya hanya selalu merasa muda saja gitu ya. Ya, ada waktu setengah jam untuk untuk berdiskusi, untuk bertanya. Mungkin silahkan saya buka sesi pertama 3 penanya terlebih dahulu, nanti dibuka sesi kedua jika waktu masih ada. 1, 2, mungkin dari Ibu Ana ada? Ya, 3. Saya Yulia Widya Sarjana. Saya punya 5 orang anak, dan masing-masing itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Tapi dari semuanya itu saya memang menerapkan bertanya gitu ya. Jadi di sekolah itu, jadi dia mengerjakan itu langsung cari dulu gitu. Jadi nggak baca dulu teks gitu. Kan kalau bahasa Indonesia ada narasi apa gitu. Kadang saya itu baca dulu, kan ada jawabannya di situ. Jadi dia langsung menceritakan soal, jadi nanya gitu ke saya, cari sendiri gimana. Nah itu kelebihan dan kelemahannya gimana cara belajar yang baca atau bertanya itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Apa yang harus orang tua lakukan? Oh, nama Siti Popa dari Banjaran. Apa yang harus orang tua lakukan apabila anak remaja putrinya, kalau bahasa Sunda mah itu babadian gitunya Ustaz. Gampang sekali ya Bapak gitu, gampang sekali gitu. Seperti begini, dia ingin dipilihkan sesuatu gitu. Terus kan saya waktunya juga agak susah ya untuk ngantar gitu. Nah udah seminggu itu teh belum juga gitu. Pas saya tuh nanti aja ya hari Minggu gitu. Pas hari Minggu dia juga ada acara pesantren, ayahnya juga ada acara ke Bandung. Nanti aja ya, udah pada pulang ya jam 2. Nanti aja ya asar. Pas udah asar tuh hujan kan, nggak jadi. Jadi dia tuh langsung banting pintu gimana gitu, marah gitu ya, atau apalah gitu yang gampang dia marah, gampang marah sekali gitu. Tapi kalau prestasi di sekolah sih alhamdulillah baik, dia itu selalu juara 1 gitu. Terus kalau di rumah itu kalau disuruh, saya nggak pernah nyuruh membantu pekerjaan saya gitu ya, karena di talaran di pesantren itu banyak sekali dan saya tuh sangat sayang gitu ya pada putri saya gitu. Tapi pas kalau libur saya suka memberi tugas gitu. Katanya kalau libur nyuci piring gitu. Tapi kan nggak banyak, nah saya di rumah cuma berempat aja, paling 5 gelas 5 piring. Nah dia itu nyuci piringnya tuh lama, nanti kalau disuruh pagi-pagi itu nyuci piringnya nanti kalau mau maghrib aja gitu. Nah kan jadi saya tuh, putri saya kan berprestasi di sekolah, tapi saya juga kan ingin juga berprestasi juga di rumah. Terima kasih. Nama dia Fauzia dari Arjosari. Ustaz mau bertanya tadi tentang tes sidik jari, apakah sama dengan tes psikotes? Waktu mualimin dia pernah tes psikotes, terus di dalam uraiannya terdapat bakatnya itu bahasa gitu, tes seperti apa? Terus kalau dipikir-pikir kalau misalnya bahasa mungkin menulis novel atau bikin puisi atau apa, tapi perasaan dia kurang suka dengan bahasa itu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, masuk. Ya. Oke, yang pertama itu tadi ya,
cara belajarnya berbeda ya, ke soal dulu ya dan tidak membaca gitu ya. Itu sebetulnya ya kita harus istilahnya apa ya, ya cari tahu karakter anak itu dulu seperti apa. Kalau memang dia sukanya begitu, tugas kita sebetulnya sih ngasih solusi ya. Tugas kita sebagai orang tua ngasih solusi, bantu dia menemukan solusi. Intinya dia harus bisa menjawab sendiri pertanyaannya ya. Nah mungkin ya sederhana sih, kenapa dia kayak gitu, ya pengen cepat-cepat selesai saja kan gitu ya, pengen cepat-cepat selesai. Nah tinggal kemudian bagaimana membuat dia memahami itu, atau kita kasih solusi, kamu bisa menjawab tapi cepat kan gitu, atau kita kasih solusi gimana caranya dia menjawab, membacanya sebentar tapi langsung paham. Nah sekarang ada metode membaca cepat misalkan ya, itu agak berat ya, tapi tidak jadi masalah dia seperti itu, asal jangan bantu jawabannya oleh kita gitu ya, jangan kita kasih jawaban, biarkan dia cari jawabannya sendiri. Kalau dia merasa bisa, merasa sanggup tanpa harus membaca, dia bisa ini jawabannya ya nggak masalah, bagus-bagus saja ya. Cuman kan kalau misalkan ya paling kita kasih solusi, cuman kemudian bagaimana pendekatannya itu yang membuat perbedaan di situ. Pendekatan sama dengan ibu yang kedua tadi ya, pendekatannya bagaimana. Kalau dia anak sensing, untuk gampang mengerjakan tugas, anak sensing yang tadi ya, otak kiri, ya itu yang saya sampaikan tadi, hadiah. Kuncinya cuma itu ya, sesuatu yang dia bisa rasakan, atau keinginan dia lah, keinginan dia apa ya. Kalau misalkan dia bermimpi ini, ya udah cuci piring, nanti hadiahnya ini, kalau kamu cuci piring selama sebulan berturut-turut misalkan ya, kan semangat pasti. Tapi ya tentu apa yang dia mau. Sebentar, anaknya ada di sini kan? Mau nggak ada ya? Nah, tapi tentu apa yang dia mau, apa yang biasanya itu sangat efektif untuk orang sensi, ya, sangat efektif. Ya itu jadi matre, ya bagaimana itu apa genetiknya udah seperti itu. Cuman kita tinggal kasih pengertian matrenya itu sebatas mana. Jangan berlebihan. Kalau orang matre ya bagus-bagus saja kalau dalam konteks yang positif kan, kayak bisnis ya harus untung. Kalau bisnis nggak untung, nggak matre ya malah untung gitu ya. Nah, bisnis itu harus matre dan sebagainya. Nah, kita bekerja ya harus dihargai. Dia merasa bahwa segala sesuatu itu kerja dia harus dihargai. Nah, penghargaan dia kayak gimana? Kalau orang sensing, penghargaan dia nggak jauh materi. Bisa buku, bisa apapun yang dia mau, pokoknya yang bisa terasa oleh pencairan. Kalau orang thinking, cari logika, kenapa dia harus melakukan itu? Alasan logis kenapa dia harus melakukan itu. Kalau orang thinking mah nggak usah diiming-imingi dengan harta, dengan mungkin sesuatu butuh juga, tapi yang utama buat dia alasan logis, kenapa saya harus melakukan ini. Anak disuruh sholat nggak pernah mau, cari alasan logis kenapa dia harus sholat, kenapa dia harus bantu ibunya. Nah ibunya harus berkomunikasi, bapaknya harus berkomunikasi, apa ya alasan yang logis sehingga dia mau melakukan itu. Nah itu kan, itu kalau orang thinking. Kalau orang intuiting, yang imajinatif tadi, yang kreatif ya, maka bawa dia gambaran masa depan. Kalau dia melakukan itu, apa untungnya buat ke depan dia? Itu. Kita kan terkadang malas, orang terkadang malas. Ya pokoknya kerjakan weh. Kamu pas sudah tahu hormat sama orang tua titik. Nah kan gitu doang. Tapi karakter orang beda. Orang intuiting ajak ke masa depan, apa hal baik yang akan diraih kalau dia melakukan hal itu. Ceritakan gambaran-gambaran, kasih kisah-kisah, kasih cerita-cerita, kasih analogi, ya, kasih film yang menggambarkan ke sana. Nah itu yang membuat dia tergerak. Kalau feeling, itu tadi sentuh hatinya, ya, baper gitu, sentuh hatinya dengan lemah lembut. Kalau ternyata anak ibu feeling, tadi sehingga kemudian gampangan, ya orang feeling itu memang apa ya, pangedulna gitu. Jadi dia emang nyantai, relax, malas gitu kan, ngegoler gitu ya. Ya emang dia butuh mood, orangnya moody, dia tergantung mood. Kalau moodnya lagi bagus, dia semangat. Nah, gimana cara membuat dia semangat? Dia harus nyaman di lingkungannya. Jadi kalau kayak orang feeling, dia harus sering dipeluk, sering dibelai. Kalau ngobrol sama orang feeling, tatap matanya, jangan sambil ngebalieur gitu kan. Anaknya feeling nanya, ibunya lagi nyuksikan, ya deh gitu. Nah dia nggak suka kalau dia nanya apa jawaban kita itu. Nah itu orang feeling, dia merasa dihargai ya. Nah jadi itu kalau orang feeling kayak gitu perlakuannya. Jadi setiap orang beda perlakuannya.
Orang thinking dikasih perasaan lebay-lebay itu nggak akan nyambung. Ya, kan cukup kalau orang thinking misalkan, aduh deh mama udah capek, masa kamu nggak kasihan sama mama. Nah itu udah langsung tersentuh. Oh iya mamaku sayang dia. Nah, ucapan sayang, cinta itu harus disampaikan itu. Kalau sama orang feeling, ya itu wajib disampaikan. Tapi kalau sama orang thinking jangan. Dia akan bilang ibunya lebay gitu kan. Gak nyambung itu. Saya pernah tuh ada seorang ibu bawa anaknya kelas 4 SD, tapi badannya gede, gendut, hitam, serem mukanya. Tapi kelas 4 SD udah begitu. Ah ini anak saya pak, susah banget diatur katanya. Kenapa susah diatur? Pokoknya saya dibuta dia susah, disuruh itu susah, ini susah. Oke, kita tes. Hasilnya apa? Feelingmu. Terus gimana? Paham. Kalau feeling gini, setiap bangun tidur, ibu sambut dia dengan senyuman yang manis, ya, peluk dia, anaknya sudah bangun, gimana tidurnya nyenyak, ya kan gitu, ya. Pak, lihat pak badannya gede kayak gitu pak. Walaupun laki-laki badannya gede dia feeling tetap rasa, walaupun serem kalau feeling ya, wajah mah bisa menipu, ya, saya si Kang Komar gitu ya, preman pensiun itu kan, wajahnya serem suaranya kecil banget. Itu gitu. Dipraktekkan oleh ibunya, dipraktekkan setiap bangun tidur disambut gitu kan. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian ketemu. Alhamdulillah pak sekarang mah nggak pernah ribut lagi, nyuruh sesuatu juga gampang. Ternyata anak kita itu hanya butuh feedback positif dari kita. Biasanya gitu. Dia punya keinginan belum terpenuhi, wajar dia ngambek. Tinggal bagaimana membuat dia ngambek. Ya kasih pengertian kan gitu. Dia hanya ingin itu sebetulnya. Ya, hanya ingin itu. Makanya kemudian ini ada penelitian, mohon maaf ya, ada penelitian perempuan-perempuan yang mohon maaf MBA ya. Tahu MBA kan? Hamil di luar nikah. Itu kenapa? Penelitiannya ternyata karena waktu kecilnya jarang dipeluk oleh ayahnya. Itu doang, sederhana ya. Cuma jarang dipeluk doang. Ketika dia jarang dipeluk oleh ayahnya, ketika di luar dia ada seorang laki-laki yang menggantikan peran ayahnya itu, memeluk dia nyaman. Sayang yang meluknya bajingan. Nah, gitu. Sayang bajingannya kan belum halal, belum nikah udah kayak gitu ya. Tapi kalau di rumah dia sudah nyaman, di rumah dia dipeluk, di rumah dia kebutuhannya terpenuhi, insya Allah nggak akan. Ya kayak gitu karena di rumah kebutuhannya nggak terpenuhi. Terkadang kita karena mungkin naon sih lebay pisan alafi-alafiwan. Bagi sebagian orang itu penting. Bagi orang sensing feeling itu penting itu. Itu penting. Anak saya yang sensing feeling itu kan otak bawah ya. Otak bawah itu manja-manja kayak gitu itu harus. Itu suka tuh setiap malam tuh harus itu wajib bilang I love you. Tidurnya di sana walaupun sebelumnya ngambek dulu, marah-marah dulu. Malam tidur I love you. Ya itu harus gitu karena memang dia butuh gitu. Saya tidak mau orang lain yang memberikan itu kepada dia. Mendingan saya sebagai orang tuanya yang berikan itu. Kasih sayang itu berikan itu. Ya. Nah, tinggal untuk keinginan kita terpenuhi oleh anak kita, kasih pengertian. Situ kan. Enggak selamanya kita semua kebutuhan dia kita penuhi, semua keinginan kita penuhi, enggak juga kan. Anak-anak juga harus ngerti bahwa enggak semuanya bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, tinggal komunikasi tadi. Komunikasi. Ya. Kan sederhana. Bu atuh bu pengen les bu. Terus orang tuanya bilang, "Ari maneh?" Kan jangankan buat les, buat sehari-hari aja susah. Gimana sih udahlah enggak usah macam-macam kamu. Mimpi segala macam les segala macam udah enggak usah sekolah les bener. Udah gitu ganti bangunan kan gitu. Itu kan orang tua ngomong kayak gitu. Tapi ada orang tua lain ngomongnya kayak gini. Buat dulu bu pengen les bu. Karena kondisi ekonominya sama di bawah katanya. Buat dulu pengen les bu. Orang tua yang kedua bilang gini, alhamdulillah anakku punya mimpi yang besar. Insya Allah doakan ibu ya mudah-mudahan ada rezeki sehingga ibu bisa bayarin kamu les. Dengan gitu lebih enak kan? Dua-duanya sama-sama tidak punya. Tapi yang pertama mengutuk keadaan, yang kedua mencari solusi. Doain ibu ya, bantu ibu supaya bisa dapat uang nanti bisa bayar kamu les. Itu lebih kena. Kan enak kayak gitu ketimbang dimarahin. Nah, terkadang hal-hal sepele itu. Tapi yang sepele itu justru yang menjadi masalah. Gitu ya. Makanya kemudian selesaikan masalahnya. Kalau janji tepati itu harus.
ya. Jadi kenapa anak kita tidak menepati janji? Karena orang tua juga kayak gitu. Saya suka ini ke diri saya. Ih, anaknya susah disuruh. Oh, saya juga kalau anak saya minta, saya suka susah. Nah, oh di situ. Balik lagi kontrol dirinya internal. Apa peran saya? Oh, saya mencontohkan itu. Kalau saya diminta sesuatu oleh anak saya yang padahal saya bisa mengerjakannya dengan mudah, tapi saya nanti kalau lagi sibuk. Nah, kan itu tuh ternyata membekas. Anaknya jadi nurutan sih kayak gitu. Nah, ketika ibu yang nyuruh sibuk mah, padahal mah naon gitu kan. Padahal mungkin itu ngikut dari kita. Nah, jadi internal saja ya, kontrol dirinya internal. Mudah-mudahan bisa komunikasinya lebih baik. Baik, yang ketiga mengenai tes sidik jari. Tes sidik jari ini yang selama ini genetik, beda dengan psikotes. Kalau psikotes itu fenotip. Kalau fenotip itu dia menggambarkan apa adanya kita pada saat misi. Pada saat misi psikotes, kondisi kita kayak gitu, itu hasilnya. Jadi apa adanya kita sekarang pada saat misi. Bisa jadi tergantung mood. Moodnya lagi bagus, misinya benar. Kalau misinya salah, bisa jadi hasilnya juga akan terlalu akurat. Tapi kalau genetik ini memang tidak tergantung mood, karena itu genetik, faktor gen. Apa adanya kita dari awal kayak gitu, gitu ya. Jadi dari awalnya kayak gitu ya, emang kayak gitu orangnya. Tadi sensing ya sensing, thinking ya thinking, dan sebagainya. Nah itu memang kayak gitu kondisinya. Itu genetik, dan genetik ini tidak akan berubah. Kalau psikotes hasilnya bisa berubah. Sekarang dites 5 tahun kemudian dites hasilnya bisa berubah. Ya, tapi kalau genetik tadi yang tes sidik jari, sekarang dites 10 tahun lagi dites hasilnya pasti sama. Karena genetik nggak akan berubah, ya. Dan itu genetik tidak akan hilang, faktor genetik nggak akan hilang. Orang sensing selamanya akan jadi sensing, walaupun dia dibentuk oleh lingkungan yang berbeda, lingkungan yang tinggi, tetap dia akan jadi sensing. Walaupun dia mengikut, tapi suatu saat ketika dia sudah dewasa, dia akan menemukan, oh ternyata saya nggak pas berada di sini, saya ingin mencari jati diri saya. Nah, makanya nggak heran kan, ada Tompi kan dokter ya, tiba-tiba jadi penyanyi, cuma ya. Udah gitu sekarang dia jualan, punya bisnis. Itu kan karena dia mencari-cari apa sebetulnya passionnya, apa sebetulnya jati dirinya, seperti itu. Nah jadi bedanya itu antara genetik dengan psikotes. Oke, sesi kedua dibuka mungkin untuk 2 pertanyaan saja. Ada 1, lagi ada mungkin yang di belakang itu 2. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saifullah, saya dari alumni di sini. Saya ingin bertanya, kan saya orangnya kalau bahasa Sunda mah gegeran, lihat, gegeran, kamitaan. Jadi lihat hobi ini suka, lihat hobi itu juga suka. Dan itu semua juga kalau di masalah bisnis menguntungkan. Banyak pengalaman lah, alhamdulillah. Nah, agar hobi itu agar bisa memberdayakan hobi itu dan fokus akan satu hobi itu gimana Ustaz? Soalnya ya gitu nggak bisa fokus, lihat itu menguntungkan, lihat ini menguntungkan, lihat yang lain juga menguntungkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nisandro Hidayah. Ingin nanya, bagaimana cara kita mengetahui karakter seseorang agar kita bisa bicara dengan seseorang agar bisa bicara dengan yang benar, dengan cara yang benar, dengan seseorang tersebut. Terima kasih. Udah ya. Oke. Yang pertama tadi ya, ini luar biasa, segala pengen, itu pengen, dan itu pengen, ini calon poligami segalanya. Jadi ya perempuan itu pengen, ya tadi ini pengen lagi, ini pengen lagi. Ini nggak apa-apa, halal kan ya. Jadi serba pengen. Nah, ini memang kita harus ini nih. Ini yang jarang diajarkan di sekolah, dan saya berencana mau bikin sekolahnya. Namanya Sekolah Talenta Muda. Tapi belum jadi. Lagi saya rancang-rancang kurikulumnya. Ini sekolah
yang mengajarkan tentang bagaimana kita memilih profesi. Kadang kita lupa memilih profesi. Kita sibuk sekolah, tapi ketika ditanya profesi kamu nanti apa, nggak tahu kemangkewe. Nah, kan gitu ya. Dan itu terjadi pada saya. Saya dan kebanyakan yang seusia saya pasti menentukan mau jadi apa itu setelah lulus kuliah. Betul nggak? Ya, lulus kuliah baru mikir mau jadi apa ya. Nah, itu udah terlambat. Harusnya dari kecil kita udah tahu profesi kita mau jadi apa, pilihan kita apa. Dari sekian banyak itu yang kita inginkan, pilihan kita apa? Nah, itu harus kita punya. Makanya kemudian saya mempelajari Stephen, ya, tes Stephen agar saya bisa tahu oh karakter ini cocoknya bidang apa yang dia geluti. Karakter ini cocoknya bidang apa yang dia geluti, agar kemudian dia asal ajaran. Dan bagus itu dilakukan, ditempuh sejak jauh-jauh hari, sejak dini. Ibaratnya gini, kalau kita memulai profesi dari kelas 4 SD, dari umur 4 tahun, jadi gini, ada teori yang mengatakan orang kalau berlatih 10.000 jam, maka dia akan jadi expert di tingkat dunia. Jadi hebat tingkat dunia itu kalau dia berlatih satu bidang selama 10.000 jam. Jadi kalau seharinya dia belajar 4-5 jam, mungkin ya butuh waktu 10 tahun untuk bisa sukses berlatih di bidang itu. Butuh waktu 10 tahun. Nah, kalau kita mulai dari 15 tahun, kan 25 udah jadi. Tapi fokus. Kalau kita mulai 25, 35 baru jadi. Kalau kita mulainya 35, kebayang. Udah gitu usia sudah terlalu gini, sehingga kemudian kita malas mengerjakannya. Itulah kenapa Ronaldo 17 tahun udah jadi pemain bola dunia yang digaji 2,4 miliar per minggu. Per minggu, ya. Kenapa? Karena dia berlatihnya dari sejak 4 tahun dan fokus aja main bola. Dia nggak mikirin yang lain, dia fokus main bola. Belajar sekolah ya sekolah, tapi dia fokus karena cita-citanya sudah jelas, saya mau jadi pemain bola, titik. Dan kita kelemahannya adalah nggak pernah diajarin untuk punya profesi sejak dari awal. Tugas kita hanya ujian. Setelah ujian baru mikir saya mau jadi apa. Nah, itu terlambat. Nah, harusnya kita jauh-jauh hari sudah ketemu itu. Profesi itu apa sih? Profesi itu aktivitas pilihan yang kita lakukan, yang itu merupakan panggilan jiwa sekaligus sumber penghasilan. Itu. Jadi idealnya kita mengerjakan sesuatu itu karena memang dari hati kita suka pekerjaan itu. Kalau kata Ridwan Kamil mah hobi yang menyenangkan itulah hobi yang dibayar, gitu ya. Udah mah hobi dibayar pula. Asik kan? Jadi kerja itu nggak membosankan, kerja itu serasa kerja. Bekerja itu sepenuh hati, bukan sepenuh gaji. Kumaha gaji nanti kerjanya salah-salah, gajinya gede. Nah itu karena kerjanya nggak sesuai dengan passion. Biasanya dia kerja di situ kenapa? Yang ada pilihan lain. Itu ditolak, jadi dia. Nah, jangan gitu ya. Nah, bagusnya kita dari sekarang, dari kecil, dari sejak dini punya profesi pilihan. Ingat, kuncinya ada 2 profesi itu, panggilan hidup dan sumber penghasilan. Nah, pilih itu. Apa yang menjadi panggilan hidup Anda, tapi itu bisa di sumber penghasilan. Jangan panggilan hidup tapi nggak ada penghasilannya, itu bukan profesi. Itu mah kerja bakti saja, nggak apa-apa. Kita harus punya itu untuk kerja bakti, untuk amal istilahnya ya, untuk sosial boleh. Tapi yang jadi sumber penghasilannya yang mana? Kita harus menentukan dari sekarang. Oke, saya menjadi pengusaha. Ya udah, fokuslah bisnis. Bisnisnya mau bidang apa? Boleh bisnis banyak, boleh. Tapi selesaikan dulu satu-satu. Ini sudah beres, sudah besar, baru berpindah. Biasanya gitu. Kalau dari awal kita belum stabil, tiba-tiba sudah banyak, kita akan kerepotan. Karena kemampuan kita terbatas. Ya. Tapi kalau dari satu beres, apalagi yang lain seperti itu nggak masalah. Nah, tapi intinya cari pilihan profesi yang panggilan hidup sekaligus sumber penghasilan. Kalau hanya sumber penghasilan saja, tapi kita nggak suka pekerjaan itu, maka kita akan banyak duit tapi hidupnya membosankan. Ada orang kayak gitu, banyak duit hidupnya membosankan. Kenapa? Pekerjaannya nggak disukai, nggak sesuai dengan panggilan jiwa kita. Tapi kalau panggilan jiwa kita sesuai, ada orang yang panggilan jiwa saya di situ tapi nggak ada penghasilannya, happy bahagia tapi kurang duit, kurang duit. Ya, yang ideal itu yang kita senang mengerjakannya, ya penghasilannya dapat kita di situ. Itu namanya profesi. Bedakan antara pekerjaan dengan profesi. Jangan pekerjaan. Pekerjaan kamu apa? Ya asal jalan-jalan. Pekerjaan kan? Diam di kantor pekerjaan. Pekerjaan mah nggak menantang, tapi harus cari profesi. Jadi ketika nanti Anda itu disematkan pengennya
Anda disematkan di brandingnya sebagai apa? Siapa namanya? Nah, pengen dikenal sebagai Saifullah tukang naon gitu kan? Saifullah yang playboy misalkan ya. Jangan kalau itu ya. Misalkan Saifullah yang pakar apa sih namanya? Bisnisnya apa sekarang? Bisnis apa? Hah? Desain, terus apa lagi? Kuliner. Oh, mau saya lebih bangga, lebih keren, lebih gagah disebut pengusaha kuliner atau tukang desain? Bertanya kepada diri sendiri yang tahu. Pilihnya itu. Jadi saya lebih happy kalau orang menyebut saya, wih saya Saifullah yang jago mendesain, saya bangga banget. Ketimbang, wih saya Saifullah tukang seblak. Tapi nggak apa-apa. Kalau emang maunya gitu, saya bangga. Saifullah tukang seblak, bangga seblak tapi uangnya banyak kan gitu. Jangan salah, seblak juga ya. Kerupuk, ya tukang kerupuk tapi uangnya banyak kan nggak masalah. Tapi zakatnya paling banyak kan nggak masalah kan gitu. Nggak masalah, itu mas pilihan ya. Pilihan. Untuk memilih, lepaskan dari orang lain. Tanya ke diri sendiri. Masalah menguntungkan, semua bidang pasti menguntungkan kalau digeluti dengan benar. Dengan serius, fokus pasti menghasilkan apapun itu. Jadi bidangnya ini, kuliner malah lebih menjanjikan daripada fashion. Siapa bilang? Fashion lebih menjanjikan apa? Tidak ada. Teori itu tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita menjalaninya. Kalau jalani benar, bisnis apapun pasti jadi. Gitu ya. Jalani benar, profesi apapun pasti jadi. Jadi jangan khawatir, pokoknya apa yang merupakan panggilan jiwa, tapi di situ ada sumber penghasilan kita. Pilih itu. Ya. Nanti pertimbang-timbang, oh iya mah penghasilannya besar, tapi saya nggak happy. Oh ini mah happy, tapi nggak ada uangnya. Oh ini mah happy, dan kemudian penghasilannya juga potensinya bagus. Nah itu yang diambil. Jadi dipilah-pilah di antara semua itu mana yang lebih sesuai dengan ya. Itu. Nah yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui karakter orang lain? Ya memang kalau kita sudah lama berkenalan, kita bisa tahu karakternya. Ya. Tapi kalau mau cara yang instan cepat ya pakai tes sidik jari tadi. Cuman ya memang berbayar kalau itu ya. Itu bisa lebih cepat kita tahu itu. Nah tapi kalau kita bisa memahami orang, ya Anda harus banyak baca buku tentang personality, tentang kepribadian. Oh orang kepribadiannya ini, ada banyak teori. Saya pakai teori Stephen, saya pakai teorinya koleris, pragmatis, sanguinis, yang gitu-gitu. Ada macam-macam, ada banyak sekali teori. Ada otak kiri, otak kanan, otak triune brain, otak atas, bawah, tengah, gitu kan? Ada yang kayak gitu. Ada banyak sekali teori. Nah, pelajari tentang itu baru kita bisa tahu oh karakter orang ini kayak gini. Ya. Dari pergaulan baru saya bisa tahu. Tapi kalau baru kenal, saya juga agak susah. Nah, tapi terkadang ada juga yang karakter orang dari tipologi. Tipologi itu postur tubuh. Jadi ada yang lonjong, ada yang bulat, itu beda karakternya. Nah, itu ternyata ada ilmunya sampai ke sana ternyata. Saya juga baru tahu. Gitu. Kadang benar, kadang ada yang hidungnya lancung, mesek, hidungnya ini, wah itu beda-beda karakternya. Nah, golongan darah juga bisa. Banyak, sering-sering baca buku tentang personality, tentang karakter orang. Insya Allah kita bisa tahu, bisa mengenal. Tapi yang bisa lebih mudah juga kita mencoba memahami orang lain. Jangan hanya kita ingin dipahami. Betul kita ingin dipahami, tapi diawali dengan kita memahami orang lain. Insya Allah itu akan bisa lebih mudah bagi kita untuk komunikasi lebih baik. Ya. Itu saja. Oh, closing. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Sebagai ujung ya terakhir, ingat masa muda kita hanya sebentar. Saya sering menyesali masa muda saya karena saya tidak memanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga saya sekarang menjadi generasi menolak tua. Nah, karena saya merasa kurang kene ya masa muda teh. Nah kan gitu. Teman-teman yang masih muda, manfaatkan itu. Manfaatkan untuk melakukan hal-hal terbaik dalam hidup kita. Ketika meninggal nanti, ada penelitian, orang meninggal, yang mau meninggal diteliti, apa yang mereka sesali. Ternyata yang mereka sesali adalah apa yang tidak sempat mereka kerjakan dulu. Bukan apa yang pernah mereka kerjakan dan gagal, itu mah nggak masalah. Mereka tidak menyesal, tapi yang mereka sesali adalah dulu saya ingin melakukan itu, tapi itu menyesal. Jangan sampai teman-teman juga menyesal.
Ketika punya impian, punya cita-cita, ingin melakukan sesuatu, ingin berprofesi sesuatu, kejar itu sampai dapat, insya Allah, minta sama Allah, minta doakan sama Allah, terus kemudian tempuh prosesnya, insya Allah berhasil, daripada nanti menyesal di kemudian hari. Dan tentukan profesi kalian sejak masih muda, ya, sejak dari sekarang. Mulai ada bermimpi, cita-cita saya apa, saya mau jadi apa, saya mau jadi profesinya apa. Itu di sekolah tak akan diajarkan, tapi itu kalian bisa cari sendiri, insya Allah bisa. Ya, selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita menjadi anak-anak muda berprestasi. Ya, dan Islam butuh anak-anak muda yang hebat, bukan anak-anak muda yang loyo. Ya, yang laki-laki ingat, ya, laki-laki itu otot kawat tulang besi. Ya, bukan otot kawat tukang besi, bukan gigi kawat tukang selfie, ya. Nah, itu laki-laki gitu, ya. Jangan sampai laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, ya. Jadilah laki-laki sejati. Yang perempuan, siapkanlah prestasi Anda, walaupun mungkin ya Anda bisa lebih baik. Terima kasih. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah materi kali ini cukup seru dan sudah disampaikan kepada para hadirin. Untuk besok materi masih berlangsung, yang akan dilanjutkan dengan materi tentang yang agak sedikit berat juga, tentang reposisi muslimah menghadapi propaganda gender gitu ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ja'far. Maka kesempatan kali ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.